Cek 1 2 cek dicoba. Oke sahabat, jumpa lagi dengan kita. Kali ini kita akan bahas tentang software Mayop versi 18. Jadi software ini adalah suatu software atau sebuah aplikasi komputer yang digunakan untuk program praktek kejuruan ya, program praktek kejuruan terutama pada jurusan akuntansi. Jadi ini untuk membantu kegiatan akuntansi dalam membuat suatu laporan keuangan. Jadi langsung saja kita masuk ke pengenalan software terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke pengenalan software Mayop. Jadi sebelum kita jauh melangkah ke dalam software Mayop, kita harus lebih mengenal terlebih dahulu apa itu software Mayop. Karena pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus mengenal softwarenya terlebih dahulu. Oke, Mayop Accounting Software. Untuk Mayop sendiri ini berasal dari negara atau berasal dari benua Australia. Benua Australia. Jadi untuk versi Mayop itu yang paling terbaru adalah versi 25. Ya, kemarin saya cek untuk versi yang terbaru itu adalah versi 25. Ini masih belum saya ganti. Ini ada versi 20 sama versi 21. Tapi perlu kalian ketahui sobat, karena nanti yang akan kita gunakan adalah versi 18. Karena menurut saya pribadi versi 18 ini cukup simpel, cukup mudah untuk dipahami dari fitur-fiturnya ataupun dari menu-menunya. Oke, untuk Mayop sendiri kepanjangannya adalah Mind Your Own Business. Ya, jadi kepanjangan dari Mayop itu adalah Mind Your Own Business. Dari kepanjangannya sendiri mungkin teman-teman sudah bisa menerjemah, sudah bisa menganalisa bahwa Mayop itu seperti apa. Ya, Mayop itu seperti apa? Mind your own business. Jadi kita mengatur bisnis kita sendiri ya. Oke, lanjut. Ya, jadi Mayop itu adalah suatu program komputer yang dibuat untuk membantu pekerjaan akuntansi di perusahaan. Jadi tidak hanya di perusahaan, bagi kalian yang pengen membuat suatu laporan keuangan, usaha kecil-kecil kalian ataupun keuangan pribadi kalian bisa menggunakan Mayop. Jadi untuk Mayop ini tidak harus digunakan dalam perusahaan. Nah, siklus akuntansi. Kenapa kok ada siklus akuntansi? Apa hubungannya Mayop dengan siklus akuntansi? Jadi gini sobat, untuk siklus akuntansi sendiri itu adalah merupakan suatu perjalanan, ya, merupakan suatu perjalanan atau rotasi perputaran kegiatan akuntansi. Jadi kalau kita amati dari gambar berikut, ya, kalau kita amati dari gambar berikut, di sini yang paling atas ya, ada yang namanya neraca saldo awal periode. Ya, neraca saldo awal periode. Jadi ini sangat berhubungan sekali dengan Mayop. Nah, siklus akuntansi ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jadi itu lebih detail, bisa kalian lihat di video sebelumnya atau di video yang sudah saya upload. Jadi perlu kalian ketahui bahwa siklus akuntansi itu merupakan perputaran kegiatan akuntansi. Jadi kita mulai dari neraca saldo awal periode di sini ya. Dari neraca saldo awal periode itu selama satu periode itu ada beberapa transaksi. Ada kegiatan-kegiatan transaksi yang nantinya akan dibuat sebuah jurnal. Nah, akan dibuat sebuah jurnal. Dari jurnal sini akan muncul yang namanya buku besar. Buku besar pembantu. Ya, dari buku besar nanti akan muncul yang namanya
neraca saldo. Ya, neraca saldo. Nah, dari neraca saldo ini bisa kita buat yang namanya neraca lajur dan kita sesuaikan transaksi-transaksi terkait dengan jurnal penyesuaian. Dari sini kita masukkan lagi atau kita buat lagi yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Karena ada jurnal penyesuaian, jadi kita sesuaikan lagi. Dari sini kita akan melaju ke laporan keuangan. Nah, jadi kalau sudah kita sesuaikan, kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian dan kita buat neraca saldo setelah penyesuaian, maka kita sudah bisa membuat laporan keuangan. Ya, ada laporan keuangan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Jadi, sudah bisa kita buat laporan keuangan. Dari laporan keuangan ini, kita buat jurnal penutup untuk menutup semua akun laba rugi. Jadi, semua akun laba rugi kita tutup menjadi 0. Dari sini kita ketemu lagi yang namanya neraca saldo setelah penutupan. Muncul neraca saldo setelah penutupan. Dari neraca saldo setelah penutupan, kita muncul lagi yang namanya jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaian. Jadi jurnal ini dibuat untuk menyesuaikan kembali beberapa akun pada jurnal penyesuaian. Oke, dari sini akan muncul lagi yang namanya neraca saldo awal periode. Jadi kembali lagi ke atas neraca saldo awal periode. Nah, itulah yang dinamakan siklus akuntansi. Jadi perputaran kegiatan akuntansi atau rotasi. Jadi mulai dari neraca saldo awal periode ada suatu proses yang begitu panjang yang nantinya akan muncul neraca saldo awal periode lagi. Nah, itu adalah siklus akuntansi. Jadi nanti hubungannya dari Mayop sama siklus akuntansi itu adalah digunakan untuk mengerjakan soal kasusnya. Ya, jadi seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya adalah Mayop Mind on Your Own Business adalah sebuah software komputer yang digunakan untuk menganalisis transaksi-transaksi dalam siklus akuntansi guna untuk melaporkan posisi keuangan suatu perusahaan. Nah, jadi tujuannya tetap sama, baik itu secara manual atau secara komputer menggunakan Mayop, tujuannya satu, yaitu untuk melaporkan posisi keuangan suatu perusahaan. Bedanya apa? Satu manual, yang satunya lagi menggunakan komputer. Oke, kita lanjut. Nah, prosedur kerja Mayop. Jadi tidak hanya dalam manual, secara manual, akuntansi manual, tapi secara komputerisasi atau menggunakan software Mayop itu juga memiliki prosedur kerja. Nah, apa saja prosedur kerjanya? Kita lihat. Yang pertama, buat data perusahaan. Membuat data perusahaan. Jadi sebelum kita masuk ke softwarenya, kita harus membuat data perusahaan terlebih dahulu. Terkait nama perusahaan, terkait alamat perusahaan, terkait nomor pajak perusahaan, terkait jenis perusahaan, email, nomor telepon, dan lain-lain. Itu masuk ke dalam tahap pertama atau prosedur yang pertama. Yang kedua, entry saldo awal periode. Nah, ini adalah hubungannya ke siklus akuntansi tadi. Ya, jadi setelah kita membuat data perusahaan, kita harus mengentry saldo awal periode. Kita masukkan ke dalam software Mayop. Terus yang ketiga, prosedur yang ketiga yaitu entry bukti transaksi. Jelas ya, tadi pada siklus akuntansi tadi setelah muncul atau kita lihat saldo awal ada bukti-bukti transaksi. Nah, disitulah kita akan memasukkan bukti-bukti transaksi ke dalam
software Mayop. Lanjut. Yang keempat. Yang keempat adalah entry data penyesuaian. Nah, ini bedanya. Jadi kalau kita lihat pada siklus akuntansi tadi, setelah kita melakukan entry bukti transaksi atau menganalisis bukti transaksi, itu akan muncul yang namanya jurnal. Ya, jurnal. Terus ada buku besar. Beda dengan Mayop, beda dengan komputerisasi. Jadi setelah kita mengentry bukti transaksi, maka kita akan lanjut ke entry data penyesuaian. Jadi langsung ke data penyesuaian. Oke, entry data penyesuaian. Lanjut, yang kelima. Nah, ini. Jadi setelah kita entry data penyesuaian, maka sudah bisa kita cetak atau kita lihat laporan keuangannya. Jadi cukup 5 langkah ini saja yang perlu kita lakukan untuk menggunakan Mayop. Sangat beda dengan manual. Kalau manual ada jurnal, ada buku besar, ada neraca lajur, ada jurnal penyesuaian, ada neraca saldo setelah penyesuaian, ada jurnal penutup, dan lain-lain. Tapi kalau kita menggunakan Mayop, itu sangat simpel. Ya, mulai dari kita memasukkan data perusahaan, kita entry saldo awal, kita entry semua bukti transaksi, termasuk transaksi penyesuaian. Setelah itu, kita sudah bisa membuat yang namanya laporan keuangan. Itulah enaknya menggunakan software Mayop atau secara komputerisasi. Jadi kalau kita lihat siklus akuntansi tadi yang begitu banyak, ketika masuk siklus akuntansi dimasukkan ke dalam prosedur kerja Mayop akan terangkum, akan lebih dipersingkat ya, menjadi 5 langkah, 5 prosedur kerja. Jadi seperti ini. Bisa dipahami ya, teman-teman. Jadi jangan sampai lupa, jangan sampai kalian bingung, karena saya rasa Mayop itu sangatlah mudah. Ya, sangatlah mudah. Kalian tidak perlu menghafal. Kalian hanya perlu untuk sering-sering latihan, sering-sering praktek. Tuh. Oke, nah kita akan melihat tampilan software Mayop. Jadi kita akan melihat tampilan awal. Oke, saya klik dulu. Nah, oke sobat, seperti yang saya bilang di awal tadi, kita menggunakan software Mayop versi 18. Jadi seperti inilah tampilan awal ya, tampilan awal dari software Mayop versi 18. Jadi di tampilan awal ini ada 5 menu ya, 5 menu, dan masing-masing menu memiliki fungsinya masing-masing. Jadi setiap menu ini memiliki fungsinya masing-masing. Kalau pengen kalian lebih jelas penjelasan dari tampilan Mayop ini, bisa kalian lihat di video yang sudah saya upload. Oke sobat, terima kasih. Mungkin sampai sini dulu untuk penjelasan pengenalan software Mayop. Intinya kita menggunakan software Mayop ini adalah tujuannya untuk mempercepat kegiatan akuntansi. Kalau kita bandingkan dengan secara manual, itu akan lebih lama. Ya, kalau kita menggunakan komputer akuntansi, yaitu Mayop, saya yakin kerjaan kita akan lebih cepat, lebih mudah. Karena dengan komputer kita bisa secara otomatis ya membuat suatu laporan keuangan. Oke, terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Ya, semoga bermanfaat.
Saya akhiri untuk kali ini. Kalian tunggu kalian tunggu video berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Sampai jumpa.